Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ayuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas tentang konsep cinta menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Baik teman-teman mahasiswa, para santri, dan saudara-saudaraku yang saya cintai, tentang konsep cinta menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pertama, pengertian cinta. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kelompok yang mengartikan cinta. Cinta seperti singa atau pedang diungkapkan oleh sekelompok orang yang mengagungkan cinta. Cinta seperti bencana diungkapkan oleh sekelompok orang yang mencurahkan perhatian terhadap cinta. Dan cinta seperti arak yang memabukkan diungkapkan oleh sekelompok orang yang sangat menyukai cinta. Ketiga pengertian tersebut menyatu dalam pengertian cinta atau hubb. Demikian menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Raudatul Muhibbin, Taman Orang-orang yang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu. Terjemahan Fuad Saifuddin Nur, Jakarta Kisti Press tahun 2011, halaman 23. Ibnu Qayyim memberikan beberapa definisi dari mahabbah yang dirangkum sebagai berikut. A. Cinta merupakan kecenderungan berkelanjutan dalam hati mereka yang dimabuk cinta. B. Cinta adalah api membara di dalam hati yang membakar segala sesuatu kecuali yang dicintainya. C. Cinta ialah memberikan segala sesuatu yang dimiliki kepada yang dicintai hingga tidak ada yang tersisa sedikit pun yang dimiliki. D. Cinta merupakan upaya mendapatkan kerelaan atau keridhoan yang dicintai. E. Cinta berarti butanya hati terhadap segala sesuatu selain kekasih, dan tulinya telinga dari mendengar selain kekasih. F. Cinta adalah ketenangan tetapi gelisah, kegelisahan tetapi tenang. Hati menjadi gelisah kecuali setelah berdekatan dengan sang kekasih. Kegelisahan dan kegundahan muncul karena kerinduan, dan ia akan merasa tenang ketika berada di sampingnya. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Madarijus Salikin bahwa cinta adalah kehidupan, sehingga orang yang tidak memilikinya seperti orang mati. Cinta adalah cahaya. Siapa yang tidak memilikinya, maka ia seperti berada di tengah lautan yang gelap gulita. Cinta adalah obat penyembuh. Siapa yang tidak memilikinya, maka hatinya diendapi berbagai macam penyakit. Cinta adalah kelezatan. Siapa yang tidak memilikinya, maka seluruh hidupnya dirundung kegelisahan dan penderitaan. Cinta disebut sebagai ruh iman dan amal, kedudukan dan keadaan yang bila mana cinta tidak ada di sana, maka ia seperti jasad yang tak memiliki ruh. Demikian menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Madarijus Salikin, pendakian menuju Allah, penjabaran konkret Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terjemahan Katur Suhardi, Jakarta Pustaka Al-Kausar tahun 2010, halaman 421. Kedua, tentang faktor penyebab cinta atau motif cinta. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwa penyebab timbulnya rasa cinta dikarenakan tiga hal. Ini disebutkan dalam Al-Jauziyah, Raudatul Muhibbin, Taman Orang-orang yang Jatuh Cinta dan Merendam Rindu, halaman 83.
Pertama, atau A, sifat orang yang dicintai serta keindahannya. Pada umumnya, seseorang akan tertarik pada keindahan atau kecantikan, juga menyukai perangai-perangai yang baik. Paras yang cantik menjadi motivasi tumbuhnya cinta dan kasih sayang. Manusia mudah tertarik dengan orang yang mempunyai perangai baik, ramah, penolong, murah senyum, serta yang mempunyai kelebihan. Hal ini sesuai dengan pendapat Plato dan Al-Ghazali bahwa cinta merupakan kecenderungan terhadap hal-hal yang indah dan menyenangkan. B. Perasaan yang ada pada diri si pencinta. Perasaan sang pencinta merupakan faktor yang ikut andil dalam tumbuhnya cinta. Ketertarikan yang dimiliki setiap orang berbeda-beda, tergantung pada keserasian ruh keduanya. Apabila orang tersebut mempunyai keindahan dan perangai yang baik, akan tetapi tidak dapat menggugah perasaan si pencinta, maka hatinya tidak akan tertawan. Manakala hatinya telah tertawan, meskipun yang dicintai terlihat biasa saja, maka ia tidak akan melihat kecantikan lain selain yang dicintai serta mempunyai kedudukan yang selalu istimewa di hatinya. C. Hubungan harmonis yang menyatukan pecinta dengan yang dicintai. Hubungan yang harmonis dan kokoh tidak akan terjadi apabila tidak ada kecocokan di antara keduanya. Kecocokan dalam hubungan dapat mengokohkan ikatan cinta. Terdapat dua macam kecocokan, yaitu kecocokan murni dan kecocokan yang hadir karena adanya kedekatan atau kebersamaan dalam hal tertentu. Kecocokan murni merupakan keserasian akhlak dan ruh, serta keindahan ruh terhadap ruh lain yang memiliki keserasian dengannya. Secara alamiah, sesuatu akan tertarik pada sesuatu lainnya yang serupa dengannya. Hal ini menjadikan sebagian orang menyimpulkan bahwa kerinduan yang dialami bukan terjadi karena keindahan yang terlihat, melainkan kerinduan terhadap kesesuaian dua jiwa yang berpadu. Kecocokan memang menjadi kausa terjadinya penyatuan. 3. Pembagian cinta. Ibnu Qayyim membagi cinta ke dalam dua jenis, yaitu pertama, cinta materialistis. Cinta ini merupakan cinta semu yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Cinta ini banyak diindikasikan oleh kemarahan dan kebencian kekasih kepada pecintanya. Ia tidak menuntut adanya kebersamaan. Kedua, cinta spiritual. Menurut Ibnu Qayyim, cinta seperti inilah cinta yang terpuji. Ia disebabkan oleh kesamaan dan kecocokan antara dua ruh. Apabila jiwa yang dicintai dapat merasakan getaran cinta dari jiwa yang mencintainya, maka ia akan menemukan cintanya, bahkan lebih dari sekedar cinta biasa. Selanjutnya, Ibnu Qayyim membagi cinta menjadi 4, yaitu pertama, cinta kepada Allah. Cinta dan rindu kepada Allah adalah dasar terbesar dan terkuat bagi seorang hamba, yang kesemuanya itu menjadi pegangan, penyangga, sekaligus pondasi bagi kebahagiaan, kesenangan, keberuntungan, dan kenikmatannya. Cinta kepada Allah merupakan tingkatan cinta yang paling tinggi dan mulia. Kedua, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Cinta ini adalah cinta yang paling disukai Allah, yang paling lurus dan paling dekat dengan Allah. Ketiga, cinta untuk Allah dan karena Allah. Cinta ini mencakup jenis cinta yang kedua. Keempat, cinta terhadap hal-hal selain Allah, bukan untuk Allah, bukan karena Allah. Ia menjadikannya sekutu Allah. Cinta ini disebut dengan syirik. Ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Terapi Penyakit Hati, terjemahan Salim Bazemul, Jakarta, Kisti Press, tahun 2012, halaman 289.
Kemudian yang keempat tentang tanda-tanda cinta. A. Tidak pernah jemu memandang. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa mata adalah gerbang bagi hati, sekaligus sebagai cermin yang memperlihatkan dan menggambarkan keadaan hati berikut rahasia-rahasianya. Bahkan mata lebih jujur dan lebih mampu menyampaikan pesan hati daripada lisan, karena isyaratnya merupakan sesuatu yang jauh di luar pilihan pemiliknya. Pandangan seorang pecinta akan selalu terlihat pada kekasihnya, kemanapun ia melangkah dan juga berjalan bersamanya ke setiap sisi dan sudut. Selalu ada wajah kekasih di mata seorang pecinta, begitu pula di hatinya. Ada kelezatan memandangnya, baik dengan pandangan mata dhahir maupun dengan pandangan batin. B. Selalu menundukkan pandangan jika sang kekasih memandangnya. Jika yang dicintai memandangnya, ia akan langsung menundukkan pandangan. Hal tersebut terjadi karena perasaan segan, malu, dan penghormatan kepada kekasih yang selalu tertanam di dalam hatinya. Rasulullah pun melarang orang yang sedang melaksanakan sholat untuk memandang ke arah langit, dengan maksud mencerminkan kesempurnaan adab saat menghadap Allah, juga merupakan bentuk pengagungan kepada Allah. C. Banyak menyebut dan mengingat orang yang dicintai. Barang siapa mencintai sesuatu, niscaya ia akan banyak mengingatnya di dalam hatinya dan menyebutnya dengan lidahnya. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa mengingat yang dicintai adalah bukti dari kesungguhan cinta. Yang pertama kali adalah ingat di dalam hati, lalu lisannya mengucapkan ketika pertama ia terbangun. Kemudian pada akhirnya sebelum ia tertidur pun ia mengucapkan namanya. D. Tunduk kepada perintah yang dicintai dan mengutamakannya daripada kepentingan diri sendiri. Bagi pecinta, segalanya menjadi terikat pada sang kekasih. Ia akan memprioritaskan kekasih di atas keinginannya, bukan hanya menjadikan perintah sang kekasih sebagai prioritasnya daripada keinginan pribadi. Bahkan keinginan sang pecinta dan kekasih akan bersatu. Ibnu Qayyim berpendapat persatuan ini merupakan satu ciri cinta sejati, yakni menyatunya keinginan kekasih dan pecinta. E. Tidak sabar saat jauh dari yang dicintai. Karena adanya rasa penasaran, kesabaran si pecinta harus mengikat menjadi kesabaran untuk taat kepada kekasihnya, sabar untuk tidak durhaka pada kekasihnya, dan bersabar pada aturannya. Kesabaran tersebut merupakan kesabaran sejati yang sesungguhnya yang membuatnya tidak mau jauh dari yang dicinta dan enggan sibuk dengan selain kekasihnya. F. Selalu mendengarkan perkataan kekasih. Menurut Ibnu Qayyim, tidak ada yang lebih dinikmati oleh orang-orang yang jatuh cinta, melainkan mendengarkan pembicaraan kekasihnya dengan mengosongkan seluruh pendengaran dan hatinya hanya untuk mendengar pembicaraannya. G. Mencintai tempat tinggal dan segala hal yang dicintai kekasih. Tanda cinta salah satunya adalah mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan kekasih. Sang pecinta mencintai kota kekasih dan rumahnya, hingga mencintai tempat ia menetap. Menurut Ibnu Qayyim, inilah rahasia mengapa hati tertambat mencintai Ka'bah dan rumah suci Allah. Sang pecinta mencintai orang yang dicintai oleh kekasih, para tetangganya, pelayannya, hingga pekerjaan, hasil karya, bejana, makanan, serta pakaiannya. H. Luapan perasaan yang luar biasa saat berhubungan dengan kekasih. Bertemu, mendengar namanya, disebut orang lain, menyebut namanya, melihat barang-barangnya, masuk ke kotanya, dan lain sebagainya. Sang pecinta merasakan perasaan yang luar biasa. Karena luapan perasaan tersebut, maka akan hilang perasaan sedih dan murung ketika bertemu dengan sang kekasih.
namun kembali murung dan sedih lagi saat ia berpisah dengan kekasih. Menurut Ibnu Qayyim, tidak ada kegembiraan, kesenangan, dan kenikmatan bagi pecinta selain bersama dengan kekasihnya. Jika ia berpisah dengan kekasihnya, maka akan timbul perasaan tersiksa, cepat atau lambat. Sang pecinta akan merasa kaget dan gemetar ketika berhadapan dengan kekasih atau saat mendengar namanya disebut, terlebih jika melihatnya secara spontan atau sang kekasih muncul secara tiba-tiba. Cemburu. Secara umum, cemburu adalah gejolak emosi yang timbul karena adanya sesuatu yang terjadi pada kekasih. Cemburu timbul dari hati yang mencinta, bahkan merupakan konsekuensi dari mencinta. Tanpa cinta, tidak akan pernah ada rasa cemburu di hati. Demikian pula tidak dapat dikatakan cinta orang yang tidak cemburu pada kekasihnya. Menurut Ibnu Qayyim, seharusnya ada sikap cemburu semacam ini dalam hal agama. Bahkan dapat disebutkan orang yang paling kuat agamanya adalah orang yang paling besar rasa cemburunya dalam masalah agama. Berusaha keras meraih ridho kekasih. Menurut Ibnu Qayyim, terdapat 3 kondisi pecinta. Pertama, pada tahap permulaan, ia akan mengarahkan segala upaya dengan memaksakan diri dan berat hati. Kedua, jika cintanya menguat, maka dia akan berupaya dengan ridho dan patuh. Ketiga, jika cinta menetap dengan kuat di hatinya, maka ia akan mengerahkan segala upaya dengan meminta dan khusyuk. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa untuk meraih ridho kekasih, pecinta akan rela menjauhkan semua hal yang dapat menjauhkan dirinya dari kekasih dan yang membuat murka kekasihnya. Pecinta akan senang dengan semua hal yang dapat mendekatkan dirinya kepada kekasih. Menyendiri dan menjauh dari keramaian. Tidak ada yang terasa lebih nikmat dan manis bagi seorang pecinta sejati selain dari kesendirian dan keterasingannya dari orang lain atau uzlah. Ia tidak akan suka jika saat dia berhasil berjumpa dengan kasihnya, ada orang ketiga yang mengusiknya. Seorang pecinta pasti merasa nyaman saat mengingat dan menyebut kekasihnya yang selalu bersemayam dalam hati. Kondisi kholwat antara seorang pecinta dan kekasihnya merupakan puncak impian sang pecinta jika berhasil bertemu dengan sang kekasih. Akan tetapi jika tidak, maka sang pecinta akan berkholwat menyelami relung hatinya dan menyingkirkan semua bayangan selain sang kekasih. Menghindari hal yang dapat merenggangkan hubungan dengan kekasih. Selain dengan menghindari hal-hal yang dapat menjauhkan dari sang kekasih, ia pun akan melakukan apapun yang bisa mendekatkannya dengan sang kekasih. Hal ini bisa menimbulkan 2 perilaku, yaitu pertama, sang kekasih sangat menyukai sesuatu hal yang ingin diraih oleh sang pecinta, sehingga membuat sang pecinta berusaha sekuat tenaga untuk memperolehnya. Kedua, sang kekasih sama sekali tidak menyukai sesuatu yang ingin diraih oleh si pecinta. Namun karena cinta telah menjalar dalam dirinya dan ingin menaikkan pamor di mata orang yang dicintai, akhirnya sang pecinta menjadi sosok yang sangat menginginkan sesuatu yang ingin dicapainya. Tunduk dan patuh kepada sang kekasih. Tidak akan merendah orang yang perkasa kepada siapapun selain pada kekasihnya. Namun, pecinta tidak menganggapnya sebagai aib dan kelemahan. Menurut Ibnu Qayyim, banyak di antara mereka yang menganggap kehinaan itu sebagai kekuatan. Jika kerendahan dan cinta telah menetap, maka keduanya bisa berubah menjadi penghambaan. Kemudian hati sang pecinta akan menjadi hamba kekasihnya. Kedudukan ini tidak pantas disematkan kepada makhluk, kecuali hanya bagi Allah semata, karena akan berakibat buruk. Demikian teman-teman,
konsep cinta menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.